Dari dulu saya sangat tertarik bagaimana strategi Genghis Khan memperluas daerah kekuasaannya hingga berhasil menguasai 2/3 peradaban manusia di bumi. Jadi Genghis Khan ini adalah kaisar terbesar di dalam sejarah peradaban manusia saat ini. Tidak ada lagi wilayah kekuasaan terbesar dibanding dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan. Nah, apa hubungannya dengan Richard Eliezer ini? Saya sebetulnya secara pribadi, kalau ditanya secara hati nurani, ya tidak menginginkan Richard Eliezer ini mendapat kebebasan. Ini idealnya. Bagaimana mungkin, kan dia sudah menembak Yosua, dia sudah membunuh Yosua, walaupun dia diperintah oleh seorang jenderal bintang 2. Akan tetapi kalau kita berhenti di dalam kasus ini saja, kapan majunya hukum di negara ini? Kita membutuhkan justice kolaborator yang baru, agar banyak kasus-kasus kejahatan yang belum terungkap selama ini maupun kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di masa depan itu akan mudah pengungkapannya, akan meringankan kerja dari kepolisian, akan meringankan kerja dari KPK, akan meringankan kerja dari Kejaksaan Agung, akan meringankan kerja hakim dalam memutus satu perkara. Artinya justice kolaborator ini sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin kalau Richard Eliezer ini dihukum berat? Tentu orang-orang lain yang sudah melakukan kejahatan akan takut untuk mengakui. Buat apa saya mengakui, toh saya juga akan dihukum juga. Lantas kenapa saya bikin petisi bebas Richard Eliezer? Ini kan tawaran menarik seperti apa yang dilakukan oleh Genghis Khan dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Orang-orang yang berkhianat terhadap kelompoknya kita berikan reward, kita berikan penghargaan yang seluas-luasnya. Untuk apa? Supaya banyak kasus-kasus yang sulit untuk terungkap menjadi mudah terungkap. Contohnya saja saya kasus Subang, 2 orang ibu dan anak tewas mengenaskan, sampai sekarang tidak ada ujung-ujungnya. Itu karena apa? Sudah jelas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Ada pelaku utama, ada penyuruh pelaku, ada pembantu. Lah kalau pembantunya tidak dapat kejelasan status, misalnya dia oke, saya mau mengatakan tapi saya tidak mau dipenjara. Lantas kalau kita buat seperti Richard Eliezer ini bukan merupakan satu pelajaran, bagaimana mungkin kasus-kasus lama akan bisa terungkap? Karena ini adalah role model, contoh untuk kasus-kasus yang belum terungkap, kasus yang sedang berjalan, kasus-kasus yang akan terjadi di masa depan. Misalnya kasus korupsi, ada satu gangster lah katakan melakukan korupsi yang terstruktur. Ada anak buah yang ikut menikmati korupsi. Di dalam sistem kita sekarang semuanya itu masuk penjara, tidak ada yang diistimewakan. Lah, kan menjadi sulit jadinya. Apa jadinya kalau Richard Eliezer ini tidak mendapat keistimewaan? Maka ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum ke depan. Akan menjadi permasalahan yang makin berat. Tidak ada kemajuan hukum nanti. Nah, bagaimana apabila Richard Eliezer ini diberi keringanan hukuman? Mari kita lihat di persidangan. Brigadir Yosua Huta Barat sudah tewas, dibunuh oleh Sambo melalui tangan Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Sekarang musuh Ferdy Sambo adalah Richard Eliezer. Kita lihat sendiri bagaimana rivalitas mereka. Siapa yang menjamin di dalam penjara Richard Eliezer ini tidak dibunuh nantinya? Itulah saya mengatakan, saya pikir-pikir, apa gunanya
hanya untuk keringanan hukuman sama Richard Eliezer ini, toh nantinya suatu saat di dalam penjara dia juga akan dihabisi oleh Verdi Sambo. Maka saya buat petisi ini dengan tujuan untuk kepentingan kita juga, kepentingan bangsa ini. Almarhum Yosua Huta Barat, keluarga almarhum Yosua Huta Barat ini akan menjadi dapat penghargaan yang luar biasa, karena meninggalnya Yosua ini menyebabkan munculnya justice kolaborator baru di berbagai bidang. Ini kan luar biasa. Semua memang tidak ada yang ideal, tidak ada keadilan yang ideal di bumi ini. Kita harus take and give. Inilah realita kehidupan.